Lalu Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur tahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat pemakan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telun akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan perkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur buat anugerah Tuhan pada hari ini. Kalau kita bersama-sama boleh kembali dalam ibadah online kita pagi hari ini. Biarlah kita boleh beri yang terbaik buat Tuhan. Biarlah setiap hati yang datang kepada Tuhan adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita sama-sama naikkan syukur, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh dalam keadaan sehat bersama-sama saat ini, Tuhan. Kami memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu yang datang dengan segenap hati, yang merindukan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Nyatakan kuasa-Mu lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sama-sama kita angkat ibadah kita kepada Tuhan atas segala kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh kasih Tuhan lah yang membuat diri kita bisa. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Dan segenap hati kami mau berkata bahwa kasih-Mu lah ya Tuhan yang sudah mempesona setiap hati kami kepada-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, sungguh kasih-Mu yang mempesona hati kami. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, lebih dari segalanya kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Sungguh hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Iyana lama ya shera lama lama, Iyana lama ya shikara lama, Iyana lama ya shikara lama. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, sepanjang umur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan
untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Sebab Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dalam hidup kami. Kalau kami hidup karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Yesus Tuhan, Kau jalan kebenaran bagi hidup kami, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap padamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, kasih-Mu. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19,
kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, seluruh jemaat GBJ Menteng, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Subagio Arif. Di ibadah online yang kita cintai ini, saya percaya Tuhan Yesus tetap hadir, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita juga sekaligus mengadakan perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang di Tuhan dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan mempersiapkan roti serta anggur juga. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, apa yang akan saya sampaikan pada hari ini? Kita akan belajar tentang anugerah. Tema hari ini, hidup adalah anugerah, jangan sia-siakan. Sekali lagi, hidup adalah anugerah, jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau hadir di tengah ibadah kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat marifat surgawi melalui Roh Kudus yang mengajar kepada setiap kami. Sehingga kami boleh memahami dan Engkau urapi setiap kami yang mendengar dan juga hamba yang berbicara. Kiranya setiap firman yang disampaikan diurapi oleh Tuhan dan yang mendengar juga diurapi. Sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bisa mengatakan amin. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, berapa banyak orang Kristen tidak mengerti antara anugerah atau kasih karunia, dalam bahasa Inggris disebut dengan grace, dan dengan belas kasihan. Dalam bahasa Inggris dikatakan mercy. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, anugerah atau kasih karunia adalah sama. Anugerah atau kasih karunia dalam bahasa Ibraninya chen. Arti kata ini adalah perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Kata Yunaninya, charis, adalah kata benda yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani ken. Kata charis yang secara umum berarti pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati, dan karunia. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang Tuhan bahwa anugerah atau kasih karunia keselamatan adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Kita yang telah melakukan banyak pelanggaran, manusia yang telah melakukan banyak pelanggaran dan dosa di hadapan Allah, harusnya menerima murka dan hukuman Allah. Di neraka adalah bagiannya. Namun Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia-Nya, anugerahnya yang begitu besar pada kita, Yesus telah turun ke dunia. Dia Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan menyerahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita. Kenapa menyerahkan dirinya? Karena setiap manusia yang akan ditebus dosanya, maka harus mengorbankan, memberikan korban persembahan penumpahan darah. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, demi menyelamatkan kita orang-orang berdosa, Dia rela mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk perlambang penebusan dosa sebagai anak domba Allah untuk menanggung segala hukuman dosa kita. Berkat pengorbanannya itulah kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat terbebas dari hukuman kekekalan untuk masuk neraka. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang menantikan Dia. Sebagai orang Kristen, kita cenderung berpikir tentang anugerah ketika dihubungkan dengan keselamatan kita. Namun anugerah itu lebih dari sekedar bagaimana kita datang kepada Kristus. Seharusnya orang Kristen mengerti bahwa perjalanan hidupnya itu berjalan sepenuhnya oleh karena anugerah atau kasih karunia Tuhan semata. Kita tidak dapat melakukan apapun di dalam Dia atau untuk Dia kalau tidak datang dari anugerah Tuhan pada akhirnya. Alkitab berkata,
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayat 13. Di Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, tentu waktu kita melakukan sesuatu, apapun yang kita kerjakan lakukan, bahkan hanya sekedar kemauan untuk melakukan sesuatu, itu sebenarnya ada Allah yang bekerja di sana. Ada anugerah, ada kasih karunia, ada grace Tuhan yang ada di dalam setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, ada 10 contoh anugerah dalam hidup kita. Ini hanya 10 contoh. Tentu begitu banyak anugerah yang kita bisa dapatkan atau kita temui yang tercantum di Alkitab dan kita alamin di hidup kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, anugerah hal keselamatan yang kita peroleh. Tentu satu-satunya jalan ke surga adalah melalui pintu anugerah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Dia, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Anda tidak dapat buat diri Anda untuk pantas mendapatkannya. Anda tidak dapat bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Anda tidak dapat membeli keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah yang kedua, perihal pengampunan. Pengampunan pun oleh karena anugerah. Walaupun kita tidak layak untuk mendapatkannya. Namun Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini adalah sebuah anugerah bagi saudara. Berapa banyak orang mau dihapuskan dosanya. Bahkan mereka sampai menyiksa diri. Bahkan mereka sampai melakukan sesuatu ritual dan sebagainya. Hanya untuk mereka diampuni dosa, dihapuskan dosanya. Mempersembahkan binatang, mempersembahkan korban-korban dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Padahal Yesus Kristus datang untuk menebus setiap manusia yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sebuah anugerah Bapak Ibu Saudara. Yesaya 43:25 berkata, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dari sejak beberapa ratus tahun sebelum Yesus Kristus ada. Sudah dinubuatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan penghapus dosa. Itu ada pada diri Yesus Kristus. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. Kita diberi kekuatan dan kemampuan. Jadi untuk melakukan apapun, mau segala sesuatu apapun Bapak Ibu Saudara. Itu semua juga karena anugerah. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan apapun kalau Ia tidak memberikan kita kemampuan atau kekuatan untuk melakukannya. Luar biasa Tuhan kita. Dia bertanggung jawab terhadap kita. Apapun Bapak Ibu Saudara yang Dia mau kita kerjakan, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita. Apapun yang Dia mau perintahkan kepada kita, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Nah yang keempat, kita disembuhkan dari luka batin, dari luka hati. Hati yang terluka. Semua itu juga karena anugerah Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang hatinya terluka. Berapa banyak orang membutuhkan kesembuhan luka batin. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, siapa yang membalut luka-luka hati setiap orang? Siapa yang menyembuhkan, memulihkan hati yang sudah luka? Hati yang hancur Bapak Ibu Saudara. Siapa yang memberikan hati yang baru? Tuhanlah yang memberikannya. Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang membalut setiap patah hati Bapak Ibu Saudara. Mazmur 147 ayat 3 berkata, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, tersedia anugerah, tersedia kasih karunia untuk orang hatinya dipulihkan. Yang kelima Bapak Saudaraku sayang Tuhan, jika kita dibebaskan dan diberi ketenangan batin, diberikan kelegaan akan keadaan, situasi, kondisi yang menekan kita. Apapun Bapak Ibu Saudara alamin, banyak hal-hal yang berat di dalam kehidupan ini.
maka Dia, Yesus Kristus, memberikan anugerah kepada kita untuk kita boleh mengalamin, ya, kita mengalamin rasa ketenangan batin, kita mengalamin kelegaan, ya. Kalau kita mengerti ini, kita pasti akan tetap optimis menghadapi keadaan hidup ini, keadaan situasi saat ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan karena Dia memberi kelegaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian Bapak Ibu Saudara, Dia mau kita datang kepada Dia. Ini anugerah. Mana Bapak Ibu Saudara yang bisa memberikan kelegaan, ketenangan di dalam hidup ini? Yang keenam, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kalau kita diberi talenta, kita diberi kemampuan, bakat dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, diberi kemampuan untuk kita bisa mengembangkan diri, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, kita dapat mempergunakan kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu semuanya karena anugerah, Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Tidak ada yang perlu disombongkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang perlu kita membuat kita tinggi hati. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hendaknya membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Roma pasal 12 ayat 6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak karunia, ada 9 karunia yang Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan oleh Tuhan. Itu semua pemberian. Cuma-cuma anugerah kasih karunia untuk memperlengkapi kita, untuk mempermuliakan Dia. Yang ketujuh, kita dipakai Tuhan, kita menjadi alat Tuhan, kita berdampak untuk sebuah tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan. Kita dapat melakukan apa yang kita diperintahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu pun anugerah. Kemampuan itu anugerah. Pemberian Kristus Yesus anugerah. Efesus 3 ayat 7 berkata gini, dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi apabila Tuhan mau kuasanya bekerja melalui kita, maka kita akan diberikan anugerah kasih karunia untuk apa yang kita akan kerjakan, lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemampuan itu bukan dari kita, Tuhan yang memberi. Yang kedelapan, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita mendapatkan penjagaannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada penjagaan Tuhan senantiasa supaya kita tidak tersandung, supaya kita melangkah maju, supaya kita berjalan ada di dalam senantiasa terang Tuhan. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 28 dikatakan gini, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, Dia akan menjaga kita untuk kita tidak tersandung. Yang kesembilan, kita menjadi dewasa rohani. Seseorang yang menjadi dewasa kerohaniannya bukan karena usahanya, tapi anugerah Tuhan juga di situ, Bapak Ibu Saudara. Memang tentu ada respon kita, ada bagian kita yang kita kerjakan. Namun semuanya, muaranya adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan semata. Kita bertumbuh kerohanian kita. Pekerjaan Tuhan membuat kita lebih serupa dengan Yesus. Bukan karena kita layak mendapatkannya atau karena usaha kita sendiri. Tapi karena, sekali lagi, karena anugerah Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pertumbuhan kerohanian kita, kedewasaan kerohanian kita oleh karena kita
berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit fisik tubuh, kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit, apapun itu Bapak Ibu Saudara, masih sampai hari ini bisa disembuhkan oleh doa, bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan kesembuhan itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan, hal kesembuhan ini nyata Bapak Ibu Saudara. Kuasa kesembuhan ini nyata. Mujizat kesembuhan ini nyata Bapak Ibu Saudara. Orang banyak masih bertanya-tanya sebenarnya. Mungkin dia belum mengalami. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya iya dan amin. Anugerah kasih karunia perihal kesembuhan ini masih tersedia bagi orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh tubuhnya mengalami luka-luka Bapak Ibu Saudara. Mengalami cambukan, pukulan, aniaya Bapak Ibu Saudara. Seluruh tubuhnya keluar darah. Tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku Bapak Ibu Saudara. Semuanya mencucurkan darah. Itu tersedia kasih karunia kesembuhan bagi setiap orang yang percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau belum mengalami, berharap. Kalau belum mengalami, pasti ada maksud Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kau belum mengalami kesembuhan, mujizat, kesembuhan ini, mari kau tetap percaya karena kasih karunia anugerah itu tersedia Bapak Ibu Saudara, tersedia. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, jika anugerah atau kasih karunia melingkupi seluruh aspek kehidupan kita, dari keselamatan ya sampai kepada apa yang kita lakukan kerjakan, sampai kepada karunia talenta, sampai kepada secara sakit rohani, secara fisik ya, Bapak Ibu Saudara, secara batin mengalami kelegaan, kelepasan, tersedia sampai kesembuhan secara fisik. Demikian Bapak Ibu Saudara. Kita seharusnya memiliki pengertian yang sama. Pengertian apa? Tentang tujuan hidup. Kalau hidup kita ini penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia, tentu ada tujuan Tuhan. Karena apa yang Yesus lakukan untuk kita di kayu salib? Agar kita luput dari penghukuman. Untuk sebuah tujuan. Untuk membawa dampak di hidup kita Bapak Ibu Saudara. Agar hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Dan tentu kehidupan kita ini, dampak kehidupan kita ini membawa orang untuk mengenal Kristus. Membawa orang untuk diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah mati di kayu salib agar kita bisa hidup semaunya, seenaknya. Yesus mau kita hidup untuk sebuah tujuan. Dia menebus Bapak Ibu Saudara dan saya untuk sebuah tujuan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau kita harus memenuhi tujuan tersebut. Apa tujuan itu? Yaitu keselamatan. Dampak hidup kita bagi orang lain. Agar orang diselamatkan. Agar orang mengalami Kristus. Agar orang tidak binasa Bapak Ibu Saudara. Galatia 2 ayat 20 berkata, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, tujuan hidup kita bukan untukku lagi, tetapi tujuan hidup kita untuk Kristus Bapak Ibu Saudara. Tentu kita mengalami apapun di dunia ini, kita alamin oleh perjalanan bersama Kristus, mengalami kasih karunia anugerah Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia anugerah Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan oleh karena ada tujuan di hidup kita, yaitu untuk keselamatan bagi kita dan bagi semua orang yang kita sayangin, kita kasihin, dan bagi orang yang tidak kita kenal. Kita tahu Yesus mau setiap orang diselamatkan. Apakah Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan menyadari setelah mendengarkan firman ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini. Karena belum terlambat
Kalau kau serampangan, seenaknya, semaunya saja hidup ini, sekarapnya dewe kata orang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlambat. Mari berbalik kepada Tuhan. Mari meminta ampun kepada Dia. Mari datang kepada Tuhan untuk kau mengalami anugerah kasih karunia setiap hari, setiap waktu, sepanjang kau hidup di dunia ini. Kau mengalami segala kasih karunia anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menyia-nyiakan kasih karunia anugerah keselamatan dari Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya anugerah keselamatan, kasih karunia Tuhan, anugerah itu tetap berjalan bersama orang percaya. Tetap mengiring perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia anugerah-Mu yang menyertai kami sampai sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari tuntun kami, bimbing kami, supaya kami meresponin panggilan tujuan hidup kami, supaya kami boleh mengerti, kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian di dalam hidup kami, untuk kami boleh lakukan kerjakan bagi Tuhan. Tuhan, mari Kau berikan kami pencerahan, berikan kami hikmat marifat-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini akan mengalami kasih anugerah yang berlimpah-limpah dan tetap ada di dalam kasih anugerah Tuhan sekarang dan sampai kami mati. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami dan kami akan mengalami lawatan Tuhan saat kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita meminta ampun sebelum masuk ke dalam perjamuan kudusnya. Mungkin ada dosa, ada sesuatu yang perlu kita mintakan ampun kepada Tuhan untuk kita layak masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita satukan hati kita. Bapa, mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan akan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih-Mu yang melampaui segala akal pengetahuan kami. Dan mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk lebih mengasihi-Mu dan mengasihi sama lebih lagi. Karena kami telah terlebih dulu menerima kasih-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, kuduskan kami Tuhan. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan, ampuni Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Abba ya Bapa. Dikuduskanlah roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan, siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara semua di tempat masing-masing. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur Bapak Saudara, jangan diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Syaramayana mohina yana mashe. Kina yana yana ona yana masih. Syarabaya rabaya 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 rabaolina. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Saya percaya hadirat Tuhan ada di ibadah ini. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oh rabaya rabaya rabasya kaya rabasye. Hinanya namanya ramo. Syaraya layana yena ya ramo. Bapak, mari Engkau tahu Tuhan atas kebutuhan anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang putus pengharapan Tuhan beri pengharapan yang baru. Yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar. Tuhan Engkau buka jalan. Yang tertutup, yang buntu Tuhan buka jalan Tuhan. Singkapkan Tuhan, yang tersembunyi semuanya bukakan Tuhan, bukakan Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan juga, Engkau Tuhan penyembuh. Yang sakit disembuhkan Tuhan, baik itu secara sakit rohani, secara sakit fisik Tuhan, sembuhkan Tuhan. Sakit secara hubungan, sembuhkan Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Sampai hari ini mujizat-Mu tetap nyata Tuhan. Mujizat-Mu tetap nyata Bapa. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Engkau mengurapi setiap pribadi Tuhan. Urapi Tuhan. Engkau mengurapi semua yang menonton acara ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Semua diurapi Tuhan.
Hamba berdoa di dalam nama-Mu, kuasa-Mu nyata Tuhan, turun atas anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Jumenteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Subagio Arif yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Jumenteng Minggu 9 Agustus 2020 pukul 10 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Beni Gunawan dan ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa bersama. Kom100 Junior Church secara online via Zoom sudah berjalan setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 7 malam. Kami mengingatkan bagi yang sudah mengikutinya diharapkan jangan sampai absen. Rumah doa akan diadakan secara online melalui Instagram GBI Jumenteng. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan orang-orang kudusnya. Doa tersebut akan diadakan pada setiap hari Selasa mulai pukul 7 malam. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Bagi yang mau didoakan bisa menuliskan permohonan doanya pada saat live Instagram. Kami menghimbau jemaat untuk bergabung dalam healing worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui YouTube GBI Sukawarna. Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan dapat menghubungi di nomor WA Center 0822 1010 0916. Pertemuan Kul 3 akan diadakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 7.30 malam. Pertemuan diadakan secara online via Zoom. Mohon para pemimpin untuk mengikutinya. Doa pengerja lokal di bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 7.30 malam. Pertemuan via Zoom diharapkan seluruh pelayan jemaat untuk bergabung bersama. Telah dibuka toko Kul Rayon 1G pada Instagram. Toko Kul ini untuk membantu mempromosikan usaha jemaat yang berjualan. Gratis, tidak dipungut biaya. Kami menghimbau jemaat yang menjual produk atau jasa dapat bergabung di toko Kul ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan pada nomor yang tertera di layar Anda. Kul Community of Love GBI Jumenteng adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam Kul, harap menghubungi gembala Kul masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online-nya. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam Kul agar bergabung pada Kul yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Karena agar jemaat dapat ikut beribadah nantinya harus terdaftar di Kul. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer persembahan yang dapat dilihat pada layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti persembahan kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait kegiatan gereja dan lain-lain dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. GBI Jumenteng memiliki 5 akun media sosial. Yang resmi yaitu YouTube channel GBI Jumenteng, Instagram @gbi_ujumenteng, Facebook GBI Jumenteng, Instagram @youth_um, Instagram @gc_um. Ikuti seluruh media sosial gereja kita untuk informasi terbaru. Puji Tuhan, kita sudah menyalurkan bantuan yang ke-6 kali untuk jemaat pada peduli COVID-19. Kami terus mengajak Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur kasih peduli COVID-19 GBI Jumenteng, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Terima kasih atas taburannya. Segenap keluarga besar GBI Jumenteng mengucapkan terima kasih atas arahan, teladan, dan bimbingan pengembalaan dari Bapak PDT Beni Gunawan beserta Ibu Leni selama di Rayon 1G khususnya di GBI Jumenteng. Selamat melaksanakan tugas di Rayon 1E dan Rayon 2.
Kiranya Tuhan Yesus mengurapi lebih dahsyat lagi untuk menyelesaikan amanat agungnya. Tuhan melindungi, memberkati juga seluruh keluarga besar hamba-Nya. Keluarga besar GBI Ujung Menteng mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di Rayon 1G kepada Bapak PDT Yohanes Raja Guguk dan Ibu Olga. Kami siap bersama-sama untuk menunaikan amanat agungnya Tuhan Yesus di tahun dimensi yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berakhirlah sudah ibadah online kita Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap memakai disinfektan jika diperlukan saat keluar, saat dimanapun, apa yang Bapak Ibu Saudara sentuh, perhatikan baik-baik. Ya, saya tetap berdoa, tetap berharap Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam kesehatan. Semuanya baik-baik saja. Nah, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat Tuhan. Buka hatimu dengan iman percaya. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan hiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita dari awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.